terampil dan memahami kondisi sekitar. Kemudian adanya teknologi pendidikan ini atau seminar kelas belajar desain pada hari ini juga semoga dapat membantu kita untuk menjadi seseorang yang lebih terampil dan juga mampu dalam kita menjalani mata kuliah kita, yang mana jika kita kaitkan dengan mata kuliah, nantinya akan ada mata kuliah yakni media pembelajaran. Nah, itu dalam perkembangan atau mengembangkan mata kuliah media pembelajaran itu sangat dibutuhkan keterampilan-keterampilan yang kaitannya dengan teknologi. Nah, oleh sebab itu, kepada teman-teman hadirin semua, diharapkan untuk mengikuti workshop ini dan juga mengikuti serangkaian kegiatan supaya nantinya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Mas pembicara nanti juga akan dapat kita serap secara maksimal seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun terdapat kekurangan-kekurangan dalam acara ini. Dan mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Kurniawan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Program Studi PGSD Surakarta yang diwakilkan oleh Bapak Roy Ardiansyah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada Bapak Roy, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Mbak Insi? Terdengar, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Yasin Adafi, narasumber kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah Mas Yasin bisa bergabung dan sedikit berbagi ilmunya. Yang berikutnya yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Himpunan Mahasiswa PGSD FKIP UNS, Mas Kurniawan Nurrohman. Yang saya hormati segenap panitia, pengurus Himpunan Mahasiswa PGSD FKIP UNS, kelas belajar, dan tentunya yang saya banggakan adalah rekan-rekan peserta kegiatan workshop kelas belajar desain tahun 2022. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, ridho, dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan, kita semua masih diberikan kemauan, kita semua masih diberikan niat untuk sama-sama belajar, untuk meningkatkan soft skill kemampuan kita. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, yang ingin pertama saya sampaikan adalah saya memohonkan izin Bapak Dr. Idam Ragil, Bapak Kaprodi tidak bisa membersamai kegiatan hari ini karena memang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk membersamai teman-teman sekalian dalam kegiatan workshop kelas belajar desain. Teman-teman yang saya hormati, kami dari program studi tentunya sangat mendukung setiap langkah positif, setiap langkah untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, baik dalam skill apapun, baik itu bidang akademik ataupun non-akademik. Sehingga kami apresiasi sekali ketika kemarin sudah dilaksanakan kegiatan grand opening dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan panitia, mengingat bahwasanya ini adalah hari libur, namun teman-teman panitia, teman-teman peserta antusiasnya luar biasa. Kami dari program studi sangat apresiasi untuk sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kompetensi di bidang desain. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Kurniawan tadi, bahwasanya sebagai calon guru yang profesional, tentunya teman-teman tidak akan lepas dari teknologi. Teman-teman tentu ingat apa yang disebut dengan TPACK, yakni Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, bahwa teknologi itu tidak terlepas atau merupakan bagian dari kemampuan pedagogik dan profesional seorang guru. Sehingga harapannya
ketika teman-teman mendapatkan perkuliahan di program studi, namun ada beberapa mata kuliah yang mungkin belum bisa melatih soft skill teman-teman, maka teman-teman diharapkan bisa bersama-sama belajar, tidak mengenal angkatan, tidak mengenal semester, tidak mengenal SKS, untuk sama-sama belajar di kelas belajar. Sehingga ini adalah program-program yang kami harapkan berlanjut sampai tahun-tahun ke depan. Tahun lalu untuk kelas belajar desain kami juga mengundang, kalau tidak salah itu Mas Triwis Irawan dari Banjarnegara, dan beliau adalah seorang praktisi pendidikan, dan alhamdulillah tahun ini kita mengundang Mas Yasin Adafi. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan dari kelas belajar ini betul-betul bisa termanfaatkan baik dalam jangka waktu yang pendek, menengah, ataupun panjang. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, mungkin tidak elok apabila saya terlalu lama dalam menyampaikan sambutan, yang pada intinya kami dari program studi sangat mendukung setiap langkah positif yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian untuk meningkatkan soft skill. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang berkeadaban. Mungkin itu yang dapat Pak Roy sampaikan, dan harapannya teman-teman bisa mengikuti sampai akhir. Dan apabila ini adalah judulnya workshop, maka betul-betul nanti ada produk yang dihasilkan sebagai bentuk karya dari teman-teman sekalian. Dan untuk terakhir, Pak Roy mewakili program studi mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi yang sudah merayakan, dan semoga kita dipertemukan di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang dapat Pak Roy sampaikan. Semoga kegiatan berjalan lancar dan betul-betul menambah manfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Roy Ardiansyah atas sambutannya, dan semoga acara workshop kelas belajar desain tahun 2022 ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema membangun skill desain grafis di era serba digital oleh Kak Yasin Adafi. Nah, dalam sebuah workshop tentu terdapat moderator. Nah, sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk share screen. Baik, moderator kita pada hari ini bernama Fajar Fitrium yang biasa disebut dengan Mbak Arum. Mbak Arum, tempat tanggal lahir di Purworejo 21 Desember 2022, agama Islam, status single, untuk kontak 082 135 434 846. Atau bisa juga melalui email arum.tra@gmail.com. Untuk alamat rumah Kak Arum di Keseneng RT 1 RW 1 Benowo Bener Purworejo, Jawa Tengah. Untuk alamat kos, Kos Al-Hikmah, Jalan Lempuyangan nomor 2, Grian RT 4 RW 10, Pajang Lampung, Solo. Atau di belakang Solo Square. Kemudian riwayat pendidikan Kak Arum pada tahun 2009 sampai 2015 di SDN Benowo, 2015 sampai 2018 di SMP Negeri 2 Purworejo, pada tahun 2018 sampai 2021 di SMA Negeri 7 Purworejo, dan 2021 hingga sekarang, Kak Arum mengenyam pendidikan di PGSD Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk riwayat organisasi Kak Arum, 2022 hingga sekarang mengikuti Himpunan Mahasiswa PGSD Surakarta sebagai staf divisi pengembangan budaya mahasiswa. Kemudian pada tahun 2022 hingga sekarang, Kak Arum juga mengikuti Vok Magistra sebagai staf divisi operasional. Nah, itu tadi merupakan CV dari moderator kita kali ini. Sebelumnya, saya mau menyapa Kak Arum terlebih dahulu nih.
cek Kak Arum, apakah sudah bergabung di room Zoom? Sudah bergabung Kak Muna. Baik, bagaimana nih Kak kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Bagaimana dengan Kak Muna sendiri? Baik, alhamdulillah sehat juga. Nah, Alhamdulillah. Kak Arum ini sudah siap belum nih memandu jalannya workshop kali ini? Sudah siap dong Kak? Baik, jika sudah siap, saya persilahkan Kak Arum untuk memandu jalannya workshop kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC kita, yaitu Kak Muna Nurhaliza, yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan acara. Sebelumnya, perkenankan saya Fajar Fitrianingrum, selaku moderator untuk memandu jalannya acara workshop kelas belajar desain tahun 2022 dengan tema Membangun Skill Desain Grafis di Era Serba Digital. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat keren. Teman-teman semua pasti sudah penasaran dong, siapa ya pembicara kita kali ini? Ya, pembicara kita kali ini yakni bernama Kak Yasin Adafi. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1998. Kak Yasin Adafi ini merupakan lulusan Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan indeks prestasi kumulatif sebesar 3,64. Kak Yasin Adafi ini memiliki keahlian diantaranya fotografi, videografi, editing, desain, public speaking, pengembangan ide kreatif, dan pengembangan media pembelajaran. Adapun moto hidup dari Kak Yasin Adafi yaitu, hidup adalah bagaimana kamu bisa mengerti dirimu sendiri. Selanjutnya. Untuk menghubungi Kak Yasin Adafi bisa melalui kontak person 0838 673 331 atau melalui email davi@gmail.com. Slide selanjutnya. Adapun riwayat pendidikan dari Kak Yasin Adafi yaitu pada tahun 2003 hingga tahun 2004, Kak Yasin Adafi menempuh pendidikan di TK Aba Giwangan. Kemudian pada tahun 2004 hingga tahun 2010, beliau menempuh pendidikan di SD Negeri Giwangan. Selanjutnya pada tahun 2010 hingga tahun 2013, beliau menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Banguntapan. Selanjutnya, pada tahun 2013 hingga tahun 2016, Kak Yasin Adafi menempuh pendidikan di SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan jurusan multimedia. Dan pada tahun 2016 hingga tahun 2020, Kak Yasin Adafi menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi teknologi pendidikan. Selanjutnya, ada pun riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh Kak Yasin Adafi, yakni diantaranya 1. Keluarga Muslim Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2017 sebagai staf media dan komunikasi. Kemudian, pada tahun 2017 hingga tahun 2018, beliau mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan UNY sebagai staf pengembang keilmuan. Kemudian pada periode tahun 2018 hingga tahun 2019, Kak Yasin Adafi diberikan amanah sebagai Ketua Pengembang Keilmuan pada organisasi Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, selain riwayat organisasi, ada pula beberapa prestasi yang diraih oleh Kak Yasin Adafi, diantaranya yakni pada tahun 2019, Kak Yasin Adafi meraih juara 2 Lomba Inovasi Pembelajaran di FIP JIP Malang tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, beliau meraih juara 1 Lomba Fotografi di Koma UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2020.
Selanjutnya, ada pun riwayat aktivitas yang dilakukan oleh Kak Yasin Adafi, yakni diantaranya pada tahun 2020, Kak Yasin Adafi menjadi pembicara pembuatan media pembelajaran pada pelatihan media volume 1 Hima PGSD Kampus Wates. Kemudian pada tahun 2021, Kak Yasin Adafi menjadi juri lomba fotografi, videografi, dan poster pada Pekan Akademik Seni dan Olahraga yang diadakan oleh Hima PGSD Kampus Wates. Nah, selain itu, ada pula riwayat kepanitiaan yang pernah diikuti oleh Kak Yasin Adafi, yakni diantaranya pada tahun 2018, Kak Yasin Adafi menjadi staf acara pada event PKKMB UNY pada tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2020, Kak Yasin Adafi menjadi ketua pelaksana pada event Euforia 2020 di UNY. Selain itu, ada pula pengalaman kerja yang dimiliki oleh Kak Yasin Adafi, yakni pada tahun 2021 hingga sekarang, beliau menjadi Pitch Multimedia Akademik Teknologi di Institut Pertanian Yogyakarta. Selain itu, pada tahun 2021 hingga sekarang pula, Kak Yasin Adafi menjadi Content Developer Learning pada Tanoto Foundation. Baik, teman-teman, itu adalah CV dari pembicara kita kali ini. Maka dari itu, langsung saja kita sambut pembicara kita, Kak Yasin Adafi. Keren sekali ya, teman-teman, narasumber kita kali ini. Sebelumnya, cek Kak Yasin Adafi apakah sudah hadir di room Zoom. Halo teman-teman, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Yasin. Suara saya bisa terdengar jelas ya ke teman-teman semuanya? Bisa, Kak. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya Kak Yasin? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar teman-teman juga di sana? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, baik, kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kesibukan apa yang sedang dilakukan oleh Kak Yasin ya, Kak? Akhir-akhir ini, akhir-akhir ini kesibukan saya sedang mengembangkan kelas hybrid learning di Institut Yogyakarta dan juga beberapa proses pengembangan media pembelajaran khususnya di Tanoto Foundation sih. Jadi kayak bikin aplikasi pembelajaran lebih tepatnya seperti itu di Tanoto Foundation untuk memfasilitasi guru-guru di SMA untuk saat ini. Seperti itu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Baik, Kak Yasin, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Oke, sudah siap. Mungkin tadi disampaikan waktunya sekitar 45 menit ya? Iya Kak, durasinya 45 menit, kemudian 15 menit untuk tanya jawab. Oke, nanti semoga cukup untuk praktek ya kita ya. Karena kan nanti butuh sedikit waktu juga. Baik Kak. Baiklah, sebelumnya setelah pemaparan materi nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Nah, sebelum pemaparan materi, saya akan menyampaikan beberapa peraturan pada sesi kali ini. 1. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Kemudian 2, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. 3, peserta diperkenankan bertanya setelah dipersilahkan oleh moderator. 4, pertanyaan disampaikan dan bahasa yang santun dan tidak mengandung unsur sara. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Yasin untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat kan ya? Masih pagi-pagi? Mohon maaf tadi baru sempat join di pertengahan acara karena tadi sholat Id terlebih dahulu. Kebetulan hari ini juga di tempat saya merayakan Idul Adha-nya hari Sabtu. Mungkin di tempat teman-teman ada yang hari Minggu. Selamat merayakan Idul Adha untuk teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Aaron Ardiansyah yang mewakili dari PGSD Surakarta. Kemudian juga Ketua Hima Kurniawan Nur Rahman, ya tadi Mas Kurniawan Nur Rahman yang mungkin sudah sedikit menyampaikan bahwasanya betapa pentingnya ilmu kali ini yang bisa teman-teman manfaatkan khususnya untuk PGSD, juga bagaimana nantinya akan desain grafis ini akan bisa menjadi sebuah penyampai pembelajaran kepada adik-adik teman-teman nanti ketika sudah mulai mengajar di sekolah, seperti itu. Jadi harapannya ilmu kali ini memang akan bermanfaat dan juga bisa
dimanfaatkan teman-teman dengan baik dan diterima dengan baik oleh teman-teman di lokasinya teman-teman saat ini dan juga diterapkan seperti itu. Oke, mungkin sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, mungkin juga dari saya pribadi akan sedikit memperkenalkan diri saya. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Yasin Adafi. Biasanya saya dipanggil Davi. Dari SD sampai sekarang dipanggilnya Davi. Jadi nanti panggil aja Mas Davi, nggak apa-apa, nggak perlu pakai nama lengkap daripada bingung kan. Jadi cukup panggil saya Davi gitu aja, nggak apa-apa. Tadi juga sudah disampaikan, saat ini saya sedang bekerja di Institut Pertanian Stiper di Jakarta. Di sana saya menjadi PIC di bidang multimedia, dan saat ini sedang mengembangkan beberapa kelas hybrid learning, dikarenakan sudah mulai banyak kuliah offline yang harus dilaksanakan, dan juga beberapa orang yang memang belum bisa mengikuti perkuliahan offline akan harus difasilitasi secara online. Nah, saya kebetulan diamanahkan oleh institut untuk memberikan fasilitas ruang kelas yang memang akan digunakan untuk perkuliahan hybrid learning seperti itu. Nah, selain itu juga saya mengembangkan beberapa media pembelajaran, khususnya aplikasi ya, untuk Tanoto Foundation. Mungkin teman-teman sudah sedikit tidak asing dengan Tanoto Foundation, yang mungkin dari memfasilitasi pemberian beasiswa, atau mungkin dari event-event dari Tanoto Foundation yang memang mungkin berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya untuk guru-guru sekolah dasar ataupun kelas menengah seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai desain. Yang perlu kita pelajari pertama kali adalah apa itu desain grafis. Yang perlu teman-teman tahu dulu apa itu desain. Nah, desain grafis menurut J.B. Reswick ya, ini saya mengambil sedikit teori dari J.B. Reswick tentang desain grafis, yaitu sistem kinerja otak yang kreatif itu melibatkan sebuah penciptaan terhadap sesuatu hal yang baru yang tidak ada sebelumnya, yang memang akan bermanfaat terhadap sesuatu hal. Nah, hal yang baru ini bisa diciptakan melalui benar-benar hal yang baru. Misalkan kita membuat dari nol sampai jadi, atau bersifat pembaruan yang sudah ada, kemudian kita membuat inovasi baru dengan memanfaatkan barang yang kita punya. Misalkan kita memanfaatkan, di sini saya punya handphone misalkan, kita manfaatkan supaya menjadi lebih unik dengan desain-desain tertentu. Itu juga salah satu dari desain seperti itu. Kemudian desain itu sendiri berasal dari kata dari bahasa Inggris, yang berasal dari Inggris tentu saja, yang berarti reka rupa. Nah, reka rupa itu apa? Reka rupa itu kita bisa merancang, kemudian rencana atau rancangan yang bisa diterjemahkan sebagai seni terapan arsitektur, kemudian dalam dunia arsitektur dalam pembangunan seperti itu, kemudian berbagai pencapaian kreatif lainnya yang bersifat baru terhadap sesuatu hal yang memang sudah ada sebelumnya atau memang belum ada. Seperti itu. Kemudian bisa kita lanjutkan mengenai, mungkin banyak dari teman-teman yang sudah pernah membuat sebuah desain, terutama apalagi kalau misalkan teman-teman presentasi ke dosen kalian di kampus seperti itu, tetapi kok dipikir-pikir kok dosen kalian mulai bosan dengan desain kalian yang kesannya mungkin desainnya membosankan. Nah, itu gimana sih cara mengatasinya, dan apa saja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman untuk belajar desainnya itu seperti apa, yang penting itu apa aja sih gitu. Nah, kenapa kok kita penting untuk belajar desain? Dikarenakan ketika teman-teman sudah membuat desain dan kemudian desain yang teman-teman dibuat itu membosankan, itu akan mengakibatkan orang yang melihat itu akan 70% itu merasa malas untuk melihat. Sedangkan ketika orang sudah malas untuk melihat, otomatis 100%-nya mungkin akan malas untuk membaca gitu. Mungkin 30%-nya masih bisa lihat, cuma dia udah apa sih gitu, malas untuk baca. Nah, kalau udah kayak gitu, kita yang punya desain itu juga akan merasa patah semangat gitu. Nah, harapanku dengan workshop kali ini yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh 5 PGSD UNS Surakarta, teman-teman bisa menjadi lebih tahu bagaimana atau apa saja poin-poin penting yang akan harus teman-teman perhatikan ketika mengembangkan sebuah desain, terutama desain nanti untuk pembelajaran ataupun desain untuk kebutuhan sosial media dan lain segala macam ya. Tentu saja desain itu terlalu luas, nanti mungkin akan sedikit saya persempit gitu. Nah, tahapan awal yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita memahami siapa saja yang menjadi sasaran desain untuk yang kita buat itu, mau siapa saja sih yang menjadi sasarannya. Nah, saya di sini membagi kepada 3 tahapan perkembangan anak ya.
Itu mungkin teman-teman sudah mendapatkan teorinya di perkuliahan, mungkin benar atau salah ya? Takutnya saya salah nanti. Tahapan perkembangan anak apakah dipelajari di PGSD atau tidak? Teman-teman mungkin? Ya, Kak, tentunya dipelajari di PGSD. Oke, sip. Nah, mungkin nggak jauh-jauh dari itu. Ini mungkin ada satu tahapan yang saya hapuskan dari sana, yaitu tahap sensori motor. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, karena mungkin sensori motor itu sudah di usianya mungkin PAUD ya teman-teman. Jadi kayak sebelum sekolah itu mungkin di usia 2 tahun ke bawah atau 3 tahun ke bawah. Jadi yang saya masukkan hanya tahapan preoperasional, operasional konkret, dan juga formal operasional. Nah, dari tahapan preoperasional sendiri, di sini saya menjelaskan bahwa gunakan desain yang dengan gambar gitu. Kenapa dengan gambar Mas, nggak pakai tulisan gitu? Nah, karena pada usia ini, pada usia 2-7 tahun, anak itu baru mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasinya. Jadi kalau teman-teman sudah mau masukin teks, apalagi mereka di usia segini belum bisa baca, atau mungkin baru pengenalan huruf, itu sih kalau menurut saya belum tepat ya untuk digunakan di dalam sebuah desain yang menyasar ke arah usia 2-7 tahun. Karena di tahap ini juga karena anak itu baru berkembang kognitifnya gitu loh, baru memahami suatu simbol, baru mulai gitu loh. Misalkan dengan mengumpulkan benda-benda di sekitarnya, dia baru mulai melihat, kemudian dia baru tahu warna, oh ini merah, oh ini biru gitu. Jadi harapanku ketika teman-teman memang membuat desain yang sasarannya adalah untuk anak di usia 2-7 tahun, gunakan desain-desain yang memang jelas untuk gambarnya. Misalkan nih ada gambar gajah, ya tunjukkan gajahnya. Oh ini gajah, oh ini semut, oh ini meja, oh ini kursi gitu. Jadi benar-benar ditunjukkan objeknya tanpa ada objek yang mengganggu lainnya. Misalkan di belakang gajah kok ada jerapahnya. Nah, tapi teman-teman bilang, oh ini gambar gajah, itu nggak bisa di usia ini. Jadi kalau memang gajah ya digambarkan aja gajahnya aja. Jangan dikasih gambar-gambar yang lain, karena memang pada usia ini mereka sedang membentuk imajinasinya mereka terhadap sesuatu simbol atau gambar seperti itu. Kemudian di usia 7-11 tahun, teman-teman bisa mulai nih menggunakan beberapa objek seperti huruf. Tapi ini di usia 7-11 tahun jangan gunakan teks yang terlalu banyak karena memang mereka sudah bisa baca. Tetapi lagi-lagi bahwa usia mereka adalah baru operasional konkret, di mana ini masih memahami konsep sebab akibat. Jadi kayak mereka, oh ini tuh karena ini toh, oh ini tuh karena A, ini karena B gitu. Jadi mereka masih mengolah informasi yang mereka dapatkan gitu. Jadi nggak bisa langsung disuruh baca gitu aja gitu. Nah, tetapi di sini teman-teman sudah mulai bisa menggunakan untuk berbagai objek yang menarik atau eye-catching lah bahasanya untuk diterapkan ke dalam sebuah desain. Desain yang eye-catching itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan berbagai warna seperti yang mungkin ada di presentasi saya. Ini mungkin agak eksentrik ya, mungkin buat teman-teman. Ini kok Mas Davi nyampaikan ke teman-teman PGSD kok pakai desain seperti ini. Nah, aku mikirnya karena lah ini desain kayak gini mungkin akan teman-teman pakai ketika nanti teman-teman mengajar ya, khususnya kepada adik-adik di sekolah dasar gitu. Jadi kita harus membangun perhatian mereka supaya memang melihat apa yang menjadi bagian dari materi yang akan kalian sampaikan nantinya seperti itu. Jadi harapanku ini bisa menjadi contoh buat teman-teman, salah satu contoh lah buat teman-teman yang nanti akan menjadi guru lah, insya Allah. Semoga bisa menjadi guru di bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah memahami apa saja ketika di usia 7-11 tahun, bahwa misalnya mereka bisa memulai untuk menggunakan objek-objek abstrak, kemudian warna-warna yang mungkin agak liar seperti itu, teman-teman bisa manfaatkan itu dengan maksimal. Itu tentu saja akan membuat mereka tertarik dan juga akan membaca dan melihat konten dari desain teman-teman seperti itu. Kemudian di usia 12 tahun ke atas itu mereka sudah masuk ke operasional formal. Mungkin ini juga kalau ada yang salah mungkin Pak Roy Ardiansyah juga bisa membantu untuk mengkoreksi ya sedikit, karena saya basicnya bukan dari PGSD. Nah, di tahapan ini yang saya masukkan adalah gunakan desain yang simple, kemudian langsung ke tujuannya aja mau apa gitu. Misalkan nih teman-teman mau ngajarin anak untuk mencuci tangan gitu, ya langsung tunjukkan prosesnya. Misalkan ada gambar tangan, kemudian mengambil sabun, kemudian masuk ke dalam air, disemprot dengan keran, kemudian langsung ke langsung dibasuh seperti itu. Nah, teman-teman tinggal menuliskan langkah-langkahnya itu di
deskripsinya di bawahnya. Jadi teman-teman sudah nggak perlu lagi pakai simbol-simbol yang membingungkan atau mungkin hanya terbatas pada beberapa teks saja, itu nggak perlu gitu, karena mereka pada usia 12 tahun ke atas itu sudah cari apa pentingnya yang buat mereka aja sih gitu. Ini poster tentang apa sih gitu loh, mereka tuh langsung baca, oh tentang ini ya gitu, dapat informasinya, it's okay, dah tinggal gitu loh. Sedangkan pada usia yang sebelumnya mungkin tadi usia 2-7 mereka akan melihat dengan durasi yang cukup lama gini, jadi kayak melihat lama ini apa sih, memahami dulu gitu. Sedangkan di usia 7-11 juga sudah mulai memahami, melihat dan senang gitu melihat desainnya teman-teman seperti itu. Nah, harapanku teman-teman dengan memahami usia-usia perkembangan ini juga bisa menjadikan standar buat teman-teman ketika mendesain sesuatu. Jadi jangan asal desain nih, ketika teman-teman diminta sama dosen kalian, yuk bikin media belajar, yuk kita mau bikin media belajar tentang apa nih. Nah, misalkan teman-teman mau bikin media belajar tentang pendidikan pembelajaran untuk alfabet gitu. Nah, jangan sampai ketika teman-teman memberikan media pembelajaran tentang alfabet itu menggunakan teori yang memang sebenarnya ditujukan untuk anak 17 atau 11 tahun ke atas atau mungkin 12 tahun bahkan ya, yang mencantumkan beberapa banyak teks yang ada di dalamnya. Padahal pada usia itu anak-anak tuh masih bingung gini, ini tuh apa tapi kok udah disuruh bilang fajar. Loh, fajar tuh apa gitu kan, bingung kan otomatis. Dia aja baru belajar alfabet kok di bawahnya udah ada ayah. Loh, ini ayah gimana bacanya, kan bingung kan. Tapi kadang-kadang kalau teman-teman tahu di aplikasi-aplikasi di Play Store ya, ketika teman-teman lihat ketika belajar alfabet, mohon maaf ada suara. Oh ya. Oke, terima kasih. Nah, ketika sampai mana tadi? Sampai ke itu ya, pembelajaran ketika sebuah pembelajaran. Nah, ketika teman-teman ingin menyampaikan misalkan materi alfabet, mereka baru belajar tentang huruf, jangan diberikan contoh terlebih dahulu, biarkan mereka belajar tentang huruf dulu, A, dulu B, dulu C, dulu nanti baru setelah mereka paham untuk alfabetnya, baru ketika ke depannya mau disampaikan, oh ini loh cara penyusunannya. Jadi seperti itu. Jangan langsung teman-teman contohnya apa? Ayah gitu lah. Ini kok yahnya di mana? Kita baru sampai aja udah disuruh baca yahnya gitu loh. Kan lucu itu. Ya, jadi jangan sampai teman-teman seperti itu nantinya ya di PGSD, terutama kalian ketika pengembangan pembelajaran, media pembelajaran, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ibaratnya blunder lah. Jadi perhatikan bahwasannya mereka baru belajar A nih, jangan belajar Y dulu, jangan belajar ibaratnya H dulu gitu loh. Seperti itu. Mungkin selanjutnya yang akan sedikit saya sampaikan juga mengenai font. Apa itu font? Mungkin teman-teman ya udah nggak asing lah, masa aku harus jelasin font itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan font itu penting loh teman-teman. Jadi jangan anggap sepele font. Mungkin teman-teman menganggap, wah font pakai font ini aja nggak apa-apa lah, pakai font itu aja nggak apa-apa lah. Tapi ketika teman-teman perhatikan, ketika teman-teman sudah melihat dan mengamati beberapa desain contoh, mungkin di poster, mungkin di baliho, mungkin di buku, itu sebenarnya ada font-font yang memang mereka gunakan secara khusus untuk di konten mereka. Jadi nggak asal ngasih font untuk mereka, nggak asal enak dilihat aja, tetapi ada teori-teori yang memang harus teman-teman ketahui dan mungkin nantinya akan teman-teman terapkan ketika proses desain. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus mengusahakan untuk tidak menggunakan jenis font lebih dari 3 macam. Nanti alasannya kenapa akan tak jelasin di belakang. Kemudian yang kedua, yaitu pahami konteks penggunaan desain. Lebih baik pakai serif atau sans serif nih. Nah, di sini mungkin teman-teman juga masih bingung, serif itu apa mas, sans serif itu apa, nanti akan saya jelaskan di belakang juga. Nah, kemudian hindari penggunaan font yang terlalu mirip. Nah, kenapa kok nggak boleh mirip-mirip fontnya? Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa dan mengapa dan harus bagaimana. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, kita usahakan untuk tidak menggunakan font lebih dari 3 macam. Kenapa kok begitu? Nah, begini. Yang pertama adalah ketika teman-teman menggunakan font lebih dari 3 macam, itu akan membuat pusing pembaca dan dari sasaran desainnya teman-teman. Misalkan nih, teman-teman mau bikin desain buat CV-nya teman-teman, tetapi ngasih fontnya terlalu banyak, ada yang
bold lah, ada yang pakai Arial, ada yang pakai Calibri, ada yang pakai Times New Roman. Nah, itu berbeda-beda, orang mau lihat ini rame banget nih kayak pasar malam gitu kan melihatnya. Jadi jangan sampai teman-teman mau bikin desain malah diajak sama temennya ini desain apa pasar malam ini gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi harapanku teman-teman juga memperhatikan bahwasannya penggunaan font itu juga penting, dan juga formal dan tidak formalnya itu nanti juga ada teorinya, nanti mungkin di slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, kemudian kenapa yang kok nggak boleh lebih dari 3 macam adalah terkesan rumit yang seperti saya jelaskan tadi atau ramai gitu. Karena apa? Karena font itu kan punya space ya, punya space mungkin pada presentasi ini di sini industrial sampai sini. Space-nya cuma segini. Nah, ketika ini ya font yang teks yang di bawahnya ini dibuat dengan font yang berbeda, mungkin ada yang pakai italic lah atau apa, sedangkan yang sini pakai font seperti ini, kemudian di sini pakai bold, pakai misalkan Roboto atau apa gitu, otomatis akan jomplang ya teman-teman lihatnya, ini fokusnya kemana ini. Nah, sebenarnya penggunaan font nggak lebih dari 3 macam adalah memfungsikan fokus dari kontennya teman-teman. Misalkan di sini, ini saya mengambil contoh ada font industrial grafik di sini dengan ukuran dan font sekian. Ini fungsinya untuk supaya orang ketika awal melihat adalah melihat font ini dulu, melihat teks ini dulu. Nah, seperti di presentasi saya, kalau teman-teman lihat, kenapa kok saya nulis ini lebih besar daripada ini, daripada gambar contohnya? Karena aku khawatir ketika teman-teman melihat presentasiku adalah melihat industrial grafik dulu, bukan usahakan tidak lebih dari 3 macam. Nah, itu salah satu cara penyampaian desain yang saya gunakan di presentasi kali ini. Nah, kemudian kenapa kok font ini, font yang kenapa kok font yang ada di bawah ini saya tidak berikan lebih besar dari yang ada di sini? Aku khawatir poin-poin penting yang ada di presentasiku menjadi buyar karena ada font yang lebih besar daripada ini. Seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, penggunaan font itu juga berpengaruh pada fokus orang. Jadi jangan asal pakai font. Misalkan memang judulnya misalkan pelatihan media interaktif, media desain grafis untuk PGSD UNS Solo gitu. Nah, yang penting apa dari kata-kata itu? Misalkan pelatihannya yang penting ya pelatihannya gedein gitu. Atau desain grafisnya yang penting, desain grafisnya digedein, pelatihannya kecil aja. Karena ketika orang melihat, oh kok desain grafis apa nih? Oh pelatihan desain grafis gitu loh. Oh baru nanti pelatihan desain grafis temanya apa. Jadi urutan font itu usahakan dari yang besar ke kecil itu dari fokusnya dari kegiatan atau mungkin temanya teman-teman seperti itu. Misalkan seperti yang saya contohkan ini gitu. Yang ketiga yaitu kadang desainnya menjadi terkesannya norak gitu. Wah, besok banget ini desainnya kok beda-beda fontnya gitu loh. Nah, teman-teman harus perhatikan kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah melihat ya, mungkin ketika teman-teman dulu di SMA atau di SMP disuruh desain grafis gitu. Belajar desain grafis masih awal-awal, kesannya waktu semua font ditaruh warna-warni, taruh barang objek di mana-mana. Terus ketika teman-teman udah gede gitu lihat desainnya lagi kayak aku desain apa sih biyen gitu. Kayak banget gitu. Ya, jadi jangan sampai kayak gitu. Dan memang semua itu butuh proses ya. Makanya mungkin di kesempatan kali ini teman-teman sudah tahu teorinya, nanti teman-teman akan terapkan di ketika praktek nanti ya. Ya. Semoga aja nanti waktunya masih sempat untuk belajar ke praktek seperti itu. Itu yang 3 hal yang mungkin harus teman-teman catat. Maksimal 3 font lah. Kalau misalkan itu lebih, itu usahakan font yang kecil-kecil. Jadi misalkan mau pakai 4 font itu usahakan bukan font yang utama. Seperti itu. Di sini di contoh presentasi saya kali ini juga cuma menggunakan mungkin 2 font malahan ya. Font yang ini, yang di atas ini, dan juga font yang di bawah ini. Seperti itu. Mungkin selanjutnya yaitu tentang tadi serif dan sans serif ya. Saya akan sedikit jelaskan mengenai serif dan sans serif. Nah, serif dan sans serif itu apa, Thomas? Nah, serif itu artinya berkait, font yang memiliki kait di tiap ujung-ujungnya. Dan juga kalau sans serif itu yang tidak memiliki kait. Nah, tujuan dan penggunaan untuk font serif dan sans serif itu juga berbeda, teman-teman. Jadi jangan asal pakai desain Times New Roman ditaruh di baliho gitu kan buat apa, tapi ada memang yang memang sengaja membuat konsep seperti itu, memang ada, cuman nggak banyak gitu loh. Cuman untuk secara umum desain secara generalnya serif itu lebih banyak digunakan pada buku, kemudian majalah atau koran atau apalagi ya apa tuh istilahnya
buku panduan gitu. Karena apa? Karena teks-teks serif karena memiliki kait itu menjadi lebih terbaca seperti itu. Nah, garisnya itu disebut dengan counter stroke gitu loh. Counter stroke ini membuat huruf ini, counter stroke ini yang bikin kayak si huruf ini menjadi lebih jelas dan lebih mudah terbaca. Karena garis tersebut bikin mata kita menjadi melihat bahwa oh ini huruf T, oh ini huruf A. Jadi menuntun mata kita buat melihat itu huruf apa gitu. Nah, yang jelas ini adalah font yang paling direkomendasikan untuk ketika teman-teman membuat desain dengan jumlah teks yang banyak seperti paragraf atau cerita seperti itu. Itu gunakan font serif, apalagi untuk media cetak. Kemudian untuk font sans serif atau tanpa kait itu sifatnya lebih tegas dan lebih formal, dan biasanya sih kesannya lebih modern ya, kayak keren aja font serif gitu tanpa kait. Nah, ini biasanya dijadikan untuk headline atau judul. Misalkan teman-teman membuat judul, contohnya aja ini di presentasi saya kan ada di bagian atas nih. Ini adalah salah satu contoh font sans serif atau tanpa kait. Dan dia pakai bold apalagi ya. Dia lebih tegas, kemudian bisa menyampaikan apa tujuannya, lebih lugas. Jadi informasi yang teman-teman atau mungkin orang pemirsa teman-teman dapatkan itu lebih jelas lagi. Itu untuk penggunaan sifat atau penggunaan untuk font serif dan sans serif. Mungkin sampai di sini teman-teman ya sudah paham ya untuk serif dan sans serif. Jadi harapanku teman-teman jangan asal pakai nih, wah asal pakai aja mas ini keren kok, pakai font berkait nggak apa-apa. Ya, it's okay ketika teman-teman sudah memilih kayak gitu kalau memang keren beneran ya. Cuman harapanku adalah jangan pernah jangan pernah lelah untuk mencoba, karena nanti juga pada akhirnya teman-teman akan tahu itu keren atau enggak dari pendapat orang lain gitu. Jangan menganggap keren dari diri sendiri. Gitu sih. Selanjutnya mengenai font yang terlalu mirip. Kenapa font yang terlalu mirip nggak boleh dipakai dalam sebuah desain? Itu dikarenakan desain menjadi membingungkan dan terkesan kurang rapi. Jadi misalkan harusnya kayaknya ini ada yang mengganjal di hati orang yang lihat. Kok ada yang mengganjal apa ya? Padahal kayaknya benar-benar aja desainnya, cuman setelah diamati oh ternyata fontnya tuh sebenarnya mirip, cuman dikasih yang beda gitu. Jadi kalau memang teman-teman niat ngasih font yang berbeda, kasih yang font berbeda atau kontras kalian. Misalkan seperti di kanan ini ya, di kanan ini ada yang bold sama yang reguler. Kalau emang bold ya bold aja semuanya, atau reguler aja semuanya. Kalau mau misalkan membedakan antara judul dan juga konten materi, kasih aja kayak gini nih. Yang di atas itu yang bold, yang di bawah itu yang rapi, seperti itu. Jadi kayak membedakan mana yang konten utama sama mana yang konten pendukungnya. Apa yang harus pemirsa lihat itu yang mana dulu sih gitu. Jadi ngasih alur seperti yang sudah tak jelaskan tadi sebelumnya. Gitu untuk masalah font. Selanjutnya kita akan belajar mengenai warna. Karena warna di sini juga sangat berpengaruh ketika teman-teman menyampaikan ke pemirsa. Seperti itu. Nah, warna itu seperti apa? Apa yang harus kita perhatikan? Nah, mungkin teman-teman sudah pernah lihat color wheel ya, yang kayak gini, ada macam-macam warna. Kemudian mungkin kalau teman-teman di desain mungkin sudah nggak asing, kalau udah pernah desain, udah pernah lihat color wheel, udah pernah. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dalam sebuah desain ketika kita mewarnai sesuatu objek? Yang pertama, yaitu teman-teman harus paham perihal branding dari si objek itu sendiri. Misalkan teman-teman ingin mengembangkan desain dari PGSD UNS, dia pakai tema apa sekarang nih, misalkan merah sama krem gitu. Merah sama krem ya, itu menjadi patokannya teman-teman untuk mengembangkan sebuah desain. Jangan sampai teman-teman, aku pengen mengembangin desain buat PGSD UNS lah, tapi aku pengen pakainya kuning. Nah, tiba-tiba nanti di Instagram muncul kuning sendiri tuh. Yang lain merah, tiba-tiba ada kuning pink gitu. Kan aneh gitu, lucu. Iki opo sing desain gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu kan mengganggu kasihan juga teman-teman yang sudah mengembangkan desain di sebelum-sebelumnya. Jadi harapanku ketika teman-teman mendesain, perhatikan dulu siapa latar belakang dari sasaran desainnya teman-teman. Misalkan dari jurusan, dengan warna apa. Kemudian selain itu, di poin persona brand ini juga harus teman-teman perhatikan bahwasannya siapa sih yang menjadi sasaran, apakah pria, wanita, atau di usia berapa, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di usia berapa ini menentukan juga ke arah
warnanya mau kayak gimana. Misalkan sasarannya mau buat adik-adik kita yang SD gitu. Nah, gunakan warna-warna yang cerah seperti yang mungkin di presentasi saya juga salah satu contohnya warna-warna cerah seperti itu, yang colorful lah istilahnya. Itu juga misalkan ketika teman-teman ditujukan di sosial medianya teman-teman mau untuk anak-anak remaja atau mungkin sudah dewasa gitu. Gunakan warna-warna yang simple, pastel-pastel gitu. Jangan gunakan warna yang ngejreng karena akan menyakiti mata mereka menurutku kayak gitu. Baru lihat sakit gitu kan nggak mungkin, kayak nggak nyaman banget gitu. Jadi harapanku teman-teman gunakan warna-warna sesuai dengan tujuan atau sasarannya teman-teman gitu. Kemudian yang kedua, yaitu ketahui trennya kayak gimana. Jangan sampai teman-teman mungkin di anak remaja trennya lagi warna-warna yang pastel, tiba-tiba teman-teman pakai warna-warna yang ngejreng atau kuningnya kuning pisang gitu atau kuning SpongeBob gitu kan nggak lucu ya. Jadi harapanku teman-teman juga pahami tren yang lagi ada sekarang itu kayak gimana. Nah, mungkin tren yang ada sekarang itu sudah beda sama tren yang sebelum-sebelumnya yang pernah teman-teman pelajari. Jadi harapanku perihal tren ini, perihal pemahaman tentang tren desain itu harapanku teman-teman selalu update, lihat di sosial medianya mungkin atau lihat di tempat-tempat yang lain atau di di Pinterest. Mungkin kalau teman-teman udah pernah pakai aplikasi sosial media Pinterest, di sana udah pernah udah ada banyak sekali contoh-contoh desain yang memang sangat bagus gitu loh. Menurutku di sana banyak desainer-desainer yang keren. Entah desain interior, entah desain grafis, entah desain infografis itu juga sudah banyak sekali di sana. Nah, kemudian mengetahui tren ini, misalkan teman-teman sudah mendapatkan tren nih, trennya mau kayak gini, kemudian teman-teman sudah dapat warnanya mau seperti apa. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan warna, yang perlu teman-teman pelajari selanjutnya adalah di dalam warna itu terdapat banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari. Misalkan, Mas, aku pengen pakai warna temanya hijau. Nah, hijaunya mau seperti apa? Aku bingung nih, Mas, hijaunya mau kayak gimana? Kayak gini terlalu berlebihan nggak ya? Nah, di Google itu juga udah banyak yang namanya color palette. Kita bantu di sini. Nah, color palette itu ada macam-macam nih, kayak gini nih. Ada color palette yang seperti ini, color palette seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk kombinasi warna desainnya teman-teman. Nah, sebagai contoh misalkan di sini saya mau pakai kerennya jadi background, kemudian warna biru navy-nya ini sebagai objek atau sebaliknya ini jadi background, ini jadi teksnya. Mungkin kalau ini background kayak presentasi saya. Ya, di presentasi saya tadi kan ini sebagai background, kemudian warnanya yang ini mungkin jadi teksnya, kemudian ini juga jadi teksnya juga bisa seperti itu. Atau objek-objek yang pendukungnya seperti itu. Misalkan ini juga perlu teman-teman catat bahwasannya untuk mencari color palette dengan warna hijau ya teman-teman di Google tinggal tulis saja color palette hijau misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman akan pilih aja kombinasi warna yang teman-teman pengen itu kayak gimana. Atau mungkin kalau misalkan hijau terlalu sedikit pakai bahasa Inggris biar banyak opsinya. Color palette green gitu. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan hijau ini atau semua warna ini untuk teman-teman masukkan atau pakai warna ini kombinasi warnanya. Nah, ini sebenarnya bukan asal warna ya, memang sudah beberapa hal yang diriset dan juga pada akhirnya diterapkan dalam beberapa media seperti itu. Jadi silahkan manfaatkan Google juga buat nyari color palette ketika teman-teman masih bingung memanfaatkan warna-warna apa aja yang sekiranya bisa dimasukkan ke dalam sebuah desain seperti itu. Itu kemudian kita lanjut ke yang poin ketiga, yaitu yaitu tadi pahami bidang objek yang akan didesain. Nah, bidang objek yang akan didesain itu lebih tepatnya seperti industri. Nah, industrinya itu seperti apa sih, brandnya pengennya apa, seperti yang tak jelaskan tadi sebelumnya, tetapi bedanya di sini adalah hal-hal yang aman yang bisa teman-teman gunakan untuk sebuah nilai dari brand itu sendiri, untuk menjaga wibawa dari brandnya yang akan teman-teman bawa. Misalkan brandingnya saya, kalau mungkin teman-teman lihat di Instagram saya lebih banyak fotonya hitam putih, bahkan di semua foto saya, di postingan saya hitam putih semua, nggak ada yang berwarna gitu loh. Jadi itu menjadi branding saya. Ketika saya lepas dari itu, mungkin menjadi kok ini kayak bukan Davi banget nih, kayak jadi orang lain. Nah, itu menjadi branding saya hilang. Itu juga teman-teman perlu perhatikan bahwasanya desain itu penting buat brandingnya teman-teman itu jangan sampai lepas dari sana. Misalkan teman-teman menggunakan desainnya UNS di Hima, misalkan dengan merah dan kremnya atau merah dan abu-abunya, tetapi kok di di sole-nya dari
logo sendiri itu kok warnanya ungu. Apakah saya harus melibatkan warna ungu? Nah, itu perlu dipertimbangkan dengan mengkombinasikan beberapa warna yang ada di sana. Kemudian yang terakhir adalah pahami pengaruh warna terhadap sebuah emosional atau pemaknaan dari desain itu sendiri. Nah, gimana kok bisa mempengaruhi? Nah, mungkin teman-teman sudah pernah belajar bahwa biru itu melambangkan kepercayaan, rileks gitu, kemudian dikalikan dengan kebahagiaan atau keramahan. Nah, itu sebenarnya itu memang benar-benar terjadi. Maksudnya ketika teman-teman menggunakan warna itu juga memang akan berpengaruh pada emosional si pemirsanya teman-teman. Misalkan teman-teman menggunakan warna merah. Nah, merah itu ketika orang akan membaca itu sebagai gairah gitu. Gairah yang besar, kemudian dia percaya diri gitu. Akan menarik audiens gitu, biasanya dengan mudah dengan warna merah itu. Khususnya warna-warna yang mencolok ya. Kemudian hitam itu sebagai melambangkan kekuatan atau formal. Biasanya kalau hal-hal yang formal itu dikasih warna dengan hitam gitu. Misalkan teksnya hitam, kemudian atau background-nya pakai hitam, teksnya putih, gitu biasanya lebih ke formal. Kemudian kalau misalkan sebagai contoh warna hijau gitu. Hijau itu biasanya kesannya kayak harmonis, kayak tentram, kemudian apa ya, saling mengasihi, hijau kayak menyenangkan gitu. Jadi bukan hal yang sekedar teori bahwasanya ketika teman-teman melihat warna yang dominan itu tuh juga akan mempengaruhi ke emosional pemirsanya teman-teman. Jadi harapanku ketika teman-teman mendesain jangan gunakan warna-warna yang memang membuat mereka malah sedih. Jadi kayak misalkan hitam gitu ya, kesannya kan kayak duka atau apa atau dark gitu ya yang agak apa metal banget gitu warna hitam. Tetapi teman-teman manfaatkan untuk pembelajaran anak SD. Nah, anak SD dirimu kasih warna hitam. Nah, itu gimana? Malah kayak berita duka itu. Jadi harapanku jangan sampai teman-teman kayak gitu ya. Jadi pahami bahwa warna itu akan memberikan nuansa kepada si pembacanya. Mungkin menurut teman-teman, wah hitam putih itu keren loh. Masa anak SD nggak suka? Nah, anak SD beda loh sama dirimu yang mungkin sudah punya sense atau mungkin selera untuk sebuah desain. Jadi harapanku manfaatkan kayak gitu juga untuk sebagai apa ya, meskipun ini sebuah teori tetapi tetap perhatikan bahwasanya itu juga akan berefek ke desainnya teman-teman seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar mengenai mudahnya desain grafis. Nah, kok mudah itu kenapa? Nah, desain grafis itu mudah karena sekarang di era digital kali ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan, baik itu web based atau berbentuk aplikasi seperti Canva, kemudian Adobe Express, Snapseed dan lain segala macam yang mungkin setelahnya akan saya jelaskan. Nah, apa sih kok harus memanfaatkan itu? Mas, padahal banyak software desain yang proper atau profesional seperti CorelDRAW atau mungkin Adobe Illustrator. Nah, di sini karena ini masih basic banget, aku nggak pengen mengeneralisasikan bahwa kalian sudah paham CorelDRAW atau sudah paham Adobe Illustrator. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana kalian bisa mendesain dulu dengan mudah dan gampang, caranya seperti apa. Takutnya ketika saya menjelaskan tentang Adobe mungkin CorelDRAW, teman-teman masih bingung nih Mas, toolsnya buat apa, ini buat apa, dan karena toolsnya sangat banyak malah membuat teman-teman bingung. Sehingga di sini saya akan lebih menekankan pada pembelajaran tentang memanfaatkan beberapa aplikasi yang ada di ponsel, di web, di PC yang bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar desain seperti itu. Dan juga enggak jelek sih, maksudnya bagus juga untuk teman-teman yang memang sudah punya sense of design yang lumayan seperti itu. Nah, apa saja itu? Aplikasinya di antara lain ada Adobe Express, seperti sudah saya jelaskan. Ini Adobe Express biasanya kalau saya pribadi itu karena saya malas hapus dan seleksi background satu persatu. Misalkan teman-teman punya pembicara siapa nih? Misalkan si A. Teman-teman sudah dapat fotonya, tetapi teman-teman malas buat nyeleksi backgroundnya. Ya, ada yang mau tanya? Oke, saya lanjutkan. Mungkin itu tadi kepencet atau yang lainnya. Oke, siap. Oke. Nah, untuk Adobe Express sendiri biasanya saya gunakan untuk menghapus background dari sebuah objek. Misalkan nih, aku dapat foto pembicara, udah ada objeknya kan otomatis, tapi masih ada backgroundnya. Misalkan backgroundnya adalah kok sama bajunya, warnanya. Jadi aku perlu nyeleksi itu. Tapi aku malas nyeleksi satu-satu pakai Adobe Photoshop atau pakai aplikasi yang lain. Nah, aku pakainya Adobe Express ini untuk menghapus background yang ada di belakang. Karena ini sifatnya AI
atau artificial intelligence. Jadi dirimu tinggal upload foto ke sana, nanti otomatis si web ini akan menghapus apa namanya background dari objek dari teman-teman itu. Nanti tak contohin lah daripada teman-teman bingung. Nah, kemudian untuk desainnya, kalau yang simple, saya biasanya pakai Canva. Kalau cuma kebutuhan ngasih teks, cuma ngasih frame gitu, pakai Canva aja. Nggak perlu yang ribet-ribet pakai CorelDRAW atau pakai Adobe Illustrator seperti itu. Kemudian ada Snapseed. Nah, kenapa kok saya merekomendasikan Snapseed? Dikarenakan foto itu adalah bagian penting dari sebuah desain. Jadi ketika teman-teman menyampaikan foto tapi fotonya burik, nah itu yang menjadi masalah. Harapanku teman-teman ketika mengembangkan sebuah desain, pastikan konten yang akan diinputkan ke dalam sebuah desainnya teman-teman sudah menjadi foto yang terbagus dulu. Jadi jangan ngedit foto ketika sudah masuk proses desain, karena itu akan menjadi hal yang berbeda. Ketika teman-teman ngedit di Canva, ngedit fotonya di Canva, itu edit fotonya nggak akan seleluasa ketika teman-teman edit di aplikasi-aplikasi yang memang khusus buat foto. Jadi harapanku ketika teman-teman nanti membuat sebuah desain, pastikan fotonya sudah diolah terlebih dahulu sedemikian rupa sampai jadi bagus, baru masukin ke Canva atau Adobe Express sih nggak masalah, atau ke Corel atau ke Photoshop atau ke Adobe Illustrator silahkan. Tetapi harapanku sebelum masuk ke sana sudah dibaguskan dulu untuk fotonya. Itu. Nah, selain Snapseed ada juga Adobe Lightroom mobile maupun desktop, cuman kelemahannya dia adalah aplikasi yang cukup berat untuk teman-teman jalankan ketika mungkin spesifikasinya kurang tinggi untuk apa namanya perangkatnya teman-teman. Jadi aku bisa menyarankan pakai Snapseed karena di fitur Snapseed itu juga sudah banyak. Nanti mungkin teman-teman bisa explore sendiri, download di Play Store atau App Store Snapseed gitu silahkan, atau Canva juga nanti saya akan sedikit jelaskan bagaimana pemanfaatannya yang teman-teman bisa gunakan sesuai dengan teori yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Kemudian yang pertama mungkin tak kasih contoh mengenai penggunaan Adobe Express dulu ya. Adobe Express, bukakan sebentar. Nah, ini Adobe Express. Kenapa kok saya enak pakai Adobe Express? Nah, ini teman-teman harus tahu dan harus manfaatkan ini juga nih. Mungkin saya akan ya pakai Adobe. Nah, kelebihannya dia adalah, mungkin saya akan upload contoh foto di sini, upload foto, kemudian saya tinggal drop aja foto yang udah ada, misalkan seperti ini, dia otomatis akan meremove background-nya tanpa harus kita seleksi satu persatu. Nah, inilah kelebihannya Adobe Express, dan dia pun juga akan detail di bagian rambutnya dia. Saya akan sign ini web gratis ya teman-teman. Teman-teman tinggal daftar aja, nggak perlu nggak perlu takut ini berbayar. Sorry pakai Google aja. Ini maksud saya apa ya? Saya malu lupa password saya, nanti mungkin saya akan daftar lagi. Nah, sebagai contohnya itu adalah contoh penggunanya, tinggal teman-teman daftar, kemudian upload fotonya teman-teman yang mau diedit seperti apa, dan itu termasuk juga dia akan menghilangkan warna-warna background yang dia ada di rambut seperti ini, juga dia akan otomatis hilang seperti ini. Padahal kalau di teman-teman, ini kursor saya kelihatan ya? Nggak kelihatan ya kursornya? Kursor saya tidak terlihat. Nah, itu di bagian ini, di rambutnya mbaknya ini kan juga detail-detail belakangnya itu akan hilang seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan itu ya teman-teman nanti untuk untuk pengembangan desainnya teman-teman seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar, ini udah bisa login. Sorry. Tunggu sebentar. Mungkin bisa dicatat nanti untuk webnya ini dicari aja express.adobe.com. Teman-teman bisa
pakai ini buat desain juga bisa. Ini hampir sama kayak Canva. Tapi saya lebih banyak manfaatkan ini untuk menghapus background saja dibandingkan untuk editing, karena di sini untuk editingnya agak berat karena nggak tahu ya apakah server dari Adobe-nya sendiri yang kurang maksimal. Nah, saya biasanya misalkan ada teman saya, Dev tolong nganu dong, apa namanya, ganti backgroundku jadi biru, ya udah aku tinggal gini cari warna birunya aja. Nah, selesai tak screenshot di sini, screenshot ini yang jadi biru gitu, selesai. Dan tinggal nyimpan gitu. Jadi teman-teman cukup tinggal upload aja, udah ada AI yang translate-nya istilahnya gitu. Nah, ini tinggal kalau misalkan udah teman-teman mau download pun juga langsung bisa di-download seperti itu. Langsung klik di atas ini, klik download. Kemudian downloadnya mau apa nih? Kalau mau transferan ya pakainya PNG. Download PNG, start download. Nah, kan dikasih pilihan mau transparan atau mau yang solid. Misalkan di sini saya mau pilih yang transparan background. Nah, dia akan hasilnya kan seperti nah. Hasilnya tadi ya. Apakah bisa teman-teman lihat? Tidak bisa ya? Dengan tak tampilin waktu proses desain aja lah ya. Nah, contohnya nanti akan tak tampilin pas proses desain aja, daripada di sini malah nggak kelihatan. Ya, pokoknya ini jadi hitam aja, jadi nggak ada backgroundnya aja gitu. Tinggal teman-teman pakai. Nah, itu namanya Adobe Express Adobe.com. Nanti silahkan dicatat. Kalau misalkan teman-teman mau pakai ini buat hapus background itu sangat praktis. Jadi nggak perlu mikir desain itu susah, karena sudah banyak web atau aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar desain. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini sebelum kita belajar desain ada yang mau ditanyain untuk teorinya? Belum ada, Kak. Oke, belum ada ya. Mungkin saya lanjutkan ke proses desainnya. Saya akan belajar menggunakan Canva. Nah, ini Canva juga salah satu aplikasi gratis, bahkan ini saya bukan ngajari ya, ini untuk kepentingan pembelajaran. Teman-teman bisa download mod itu apa sih? Fiturnya biasanya udah ada banyak yang udah diaktifasi di Android. Betul, nanti tulis saja mod APK untuk Canva gitu. Biasanya semua fiturnya udah kebuka semua. Teman, ini aku bukan mengajari untuk dipublikasikan ke publik, tetapi hanya untuk belajar saja, untuk belajar desain, karena saya khawatir ketika dipublikasikan ke publik nanti ada orang yang iseng, kok ini kok bisa kayak gini, ditanyain buka Canva premium kok atau enggak gitu, ternyata teman-teman nggak buka premium gitu. Itu kayak ngehack gitu, kayak nge-crack aplikasi. Jadi harapanku silahkan pakai itu untuk belajar, atau mungkin kalau misalkan teman-teman nanti berminat, nanti mungkin dari panitia bisa minta ke saya buat aplikasinya biar saya carikan, nanti downloadin, nanti teman-teman tinggal pakai. Tetapi jangan digunakan untuk komersil karena itu ilegal lah istilahnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan belajar untuk membuat desain. Nah, desain apa yang akan kita buat? Kita akan mungkin buat prototipe acara ini. Acara ini kita akan bikin prototipenya, tapi untuk sasaran remaja. Seperti itu. Kita akan membuat konten Instagram mungkin. Konten Instagram. Nah, di Canva ini banyak teman-teman yang mungkin belum paham, ada banyak template yang bisa teman-teman manfaatkan di sini. Nah, di template ini banyak teman-teman tinggal ganti teksnya, ganti objeknya, ganti gambarnya, tinggal seperti itu. Tetapi ketika teman-teman pengen punya pengen punya desain sendiri, pengen desain mandiri, teman-teman bisa manfaatkan elemen-elemen yang ada di sini. Ini ada banyak sekali elemen, entah itu objek, entah itu vektor dan lain segala macam, bisa teman-teman manfaatkan di sini. Nah, untuk konteks kali ini kita akan belajar tentang desain grafis. Mungkin kita akan pakai banyak yang tadi ya, kita pakai di sini. Nah, ini adalah objek yang bisa teman-teman gunakan untuk menjadi sebuah gambar ada di dalamnya. Caranya masukin gambar gimana? Nah, cara masukin gambar, mungkin saya punya gambar yang tadi, mana ya? Ini mbaknya ya. Ini.
tak masukin ke sini, tinggal fotonya ini tinggal di-share ke sini aja. Nah, dia akan otomatis masuk ke bingkai. Nah, bingkainya carinya di mana? Di sini tadi di elemen di sebelah. Oh, nggak kelihatan ya ketutupan fotoku. Sebentar. Tak pindah dulu biar nggak ngalang-ngalangin. Oke. Nah, di sebelah kiri sini teman-teman bisa klik elemen, kemudian di bawah elemen itu ada yang namanya bingkai. Nah, teman-teman bisa milih bingkainya mau kayak gimana. Ini udah banyak banget pilihannya. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Nah, caranya adalah dengan seperti tadi, dengan menyeret gambarnya masuk ke dalam sini. Nah, saya akan membuat ngakali si bingkai ini menjadi kayak desain 3D yang objeknya bisa keluar dari ini, garis ini. Kalau ini kan kalau kita besarkannya dia akan nabrak ya, akan seperti ini ya, nggak ada kepalanya keluar gitu. Aku pengen bikin kepalanya keluar, gimana caranya? Nah, nanti ada caranya dengan memanfaatkan Adobe Express tadi yang sudah di download seperti itu. Nah, ini kan sudah jadi seperti ini, misalkan dia akan jadi pembicara sebagai contoh. Kemudian ini aku pengen, karena sense-ku adalah hitam dan putih, kita akan edit gambarnya, masuk ke bagian atas untuk mengatur warna gambar. Misalkan wah warnanya saturasinya kurang, tapi seperti yang saya jelasin tadi bahwasannya ketika masuk ke ketika masuk ke software design, pastikan gambar sudah dalam kualitas yang bagus. Seperti ini kan warnanya udah bagus nih, karena settingan di aplikasi editing grafik itu nggak sebanyak editing foto. Di sini cuma ada kecerahan, kontras, dan saturasi, cuma itu aja, nggak lebih dari itu. Nah, di sini karena saya pengen bikin hitam putih, akan tak bikin saturasinya turun pol gitu. Nah, setelah itu saya akan masukkan foto saya lagi yang tadi yang baru. Fotonya di mana tadi? Oh, ini dia. Nah, hasil yang tadi yang dari Adobe akan seperti ini. Mungkin terlalu besar ya tadi daya downloadnya. Tak perkecil dulu. Nah, untuk memperkecil gini bisa pakai ALT, tombol ALT. Mungkin kalau praktek dengan waktu yang sedemikian pendek mungkin nggak akan selesai ya teman-teman. Mungkin nanti akan belajar lebih detail lagi. Bentar, ini resolusinya agak rendah, bisa tak perbesar dulu. Kemudian saya download expansinya ulang. Ini saya masukkan ke sini. Oke. Nah, tinggal untuk mengakalinya kita atur ukurannya sama dengan yang ada di dalam. Itu adalah cara untuk mengakali desain di Canva. Sebenarnya ini kalau dilakukan di CorelDRAW mungkin mudah ya, tapi ini karena kita bikinnya di Canva, jadi kesannya agak rumit sedikit lah, nggak banyak. Kemudian kita taruh di belakang, kemudian karena ini warnanya masih berwarna, kita bikin warna, edit gambarnya menjadi hitam putih. Kemudian ini karena masih berlebih, kita akalin aja pakai gini. Biar diturunin. Disesuaikan sama si objeknya supaya lebih terlihat 3D. Seperti kesannya dia keluar gitu. Tembus dari si objeknya. Kemudian kita crop sesuai dengan kita crop sesuai dengan si objeknya. Sebentar. Ini teman-teman sambil menyimak ya. Jadi kalau saya desain biasanya jarang sambil ngomong. Jadi nanti teman-teman sambil menyimak aja, sambil diperhatikan. Nanti kalau ada bagian penting saya akan jelaskan lagi. Itu kemudian kita crop sedikit di sebelah sini. Oke. Nah, kesannya akan tembus seperti ini. Jadi ada efek 3D-nya supaya kesannya itu timbul seperti itu. Nah, setelah itu misalkan kita memberikan acara di nama kita, acara kali ini apa namanya ya? Jadi tadi temanya adalah pelatihan desain grafis seperti itu. Nah, di sini ada berbagai contoh, banyak sekali contoh yang teks yang bisa teman-teman manfaatkan di Canva. Ini juga teman-teman tinggal pakai aja mau yang mana. Nah, kalau ini di bawah ini ada gambar mahkotanya nih harus yang pro. Nah, ketika teman-teman pakai emot tadi, semua font yang ada di sini bisa teman-teman gunakan. Begitu. Jadi nanti mungkin kalau misalkan teman-teman minat, silahkan minta ke panitia untuk
minta ke saya, tak bantu carikan nanti. Seperti itu. Nah, di bagian ini karena kita fokusnya untuk belajar desain, kita akan tulis pakai yang ini aja mungkin. Kita akan tulis di sini. Seperti ini. Ini kita hanya belajar menggunakan template ya teman-teman. Jadi bukan belajar menggunakan software desain yang biasanya dipakai secara manual, karena itu tadi karena keterbatasan waktu kita, dan juga mungkin basicnya teman-teman juga belum banyak yang paham mengenai tools-tools yang ada di dalamnya, karena kita mencari efisiensi waktu, makanya kita menggunakan software yang ada saja atau software yang gratis seperti itu. Nah, untuk mengganti warnanya teman-teman seperti menggunakan Microsoft Word atau PowerPoint, juga tinggal mengganti di atas ini mau diganti warna apa. Karena ini konsepnya hitam putih, saya akan ganti warna ini menjadi hitam, dan juga ini mungkin warna abu-abu ya. Ini dengan konsep saya atur fontnya di sini. Saya atur di sini mungkin agak berbesar sedikit. Nah, teman-teman untuk mengatur hurufnya, misalkan terlalu panjang jaraknya bisa gunakan ini ya. Ini buat ngatur barisnya, kemudian ini buat ngatur panjang pendeknya si hurufnya. Gitu. Misalkan ini udah selesai, kemudian saya taruh di belakang, di paling belakang. Mungkin ini warnanya jangan terlalu hitam. Nah, ini sebenarnya adalah pelajaran tipografi ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti silahkan pelajari sendiri, mau tipografinya mau seperti apa. Yang jelas tadi yang mungkin dari beberapa teori, jangan gunakan lebih dari dari 3 font. Kemudian ini sudah ada 2 jenis font di sini. Jadi jangan, ini sudah 2, paling yang ketiga adalah dia untuk konten yang ada di dalamnya. Jadi misalkan untuk konten penjelasan itu gunakan, saya kok nggak nyaman pakai ini. Nah, misalkan kita kasih dia nama baik. Mungkin kalau saya menjelaskan seperti ini agak membosankan ya, ini karena praktikal banget. Jadi mungkin kalau teman-teman mau tanya sambil tanya nggak apa-apa loh. Karena ini kan kita masih butuh proses sambil berjalan. Di sini saya akan gunakan Roboto saja. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan font yang sama, gunakan adalah bold dan regulernya. Manfaatkan itu. Misalkan ini Mbak E, dia sebagai apa nih? Sebagai pembicara. Tinggal dikasih unbold dan juga fontnya dikecilin gitu aja. Jadi mainin itunya aja kalau misalkan sudah lebih dari 3 font. Seperti itu. Nah, itu hanya saran sih, tapi ketika teman-teman mau coba-coba eksperimen silahkan. Itu kembali lagi ke selera desainnya masing-masing. Misalkan ini Mbak E, kemudian pembicara di kelas desain grafis seperti itu. Kemudian ini kan warnanya terlalu hitam ya, sedangkan kan ini konsepnya abu-abu. Jadi kalau misalkan kita lihat color palette grey gitu misalkan. Nah, kita akan melihat banyak sekali kombinasi warna grey yang ada di sini. Nah, ketika teman-teman pahami dan teman-teman lihat, hitam di sini nggak benar-benar hitam, kemudian abu-abu pun juga nggak benar-benar abu-abu atau seperti ini. Jadi kayak kesannya pastel. Silahkan manfaatkan ini untuk mencari referensi pilihan warna. Misalkan di sini saya akan manfaatkan Mbak E ini nggak terlalu hitam warnanya. Kita pakai yang agak abu-abu. Kemudian ini agak hitam nggak masalah karena ini tulisannya sangat tipis. Kalau dikasih abu-abu masih nggak kelihatan. Kemudian kita kasih tanggalnya misalkan copy paste ini tanggal berapa sekarang, tanggal 9.
Kita mainin tipografi aja. Konten yang penting apa? Konten yang penting adalah desain grafisnya. Setelah desain grafisnya, apa yang paling penting adalah tanggalnya. Mau kapan? Gitu. Mau kapan? Mungkin nggak kasih pelatihan ya di atasnya. Lagi mungkin cara terlalu besar. Ini karena mungkin backgroundnya terlalu biasa, tak tambahkan objek di sini. Saya mendapatkan elemen kotak mungkin ya untuk mengasih background di pelatihannya supaya nggak terlalu biasa. Itu kan biasa banget ya kesannya. Saya kasih kotak di sini. Terus saya taruh di atas. Saya tarik ke belakang. Nanti warnanya menjadi putih. Ini karena dadaan ya, jadi kita sebisa mungkin mendesain dengan cepat. Kemudian 9 apa nih? 9 Juli. 9 Juli. Oke. Juli. Bapaknya 9 Juli. Taruh di sini. Kemudian tinggal tahunnya. Tahunnya 2020. Nggak perlu kita full karena tahunnya nggak terlalu penting. Tahun 2020, sorry, tahun 2022. Masih teringat sama tahun lalu ini. Nah, misalkan seperti ini, kita nggak masalah untuk menyampaikan desain dengan sesimpel ini karena apa? Misalkan sasaran kita adalah untuk kalangan remaja atau dewasa, kan mereka cuma butuh simpelnya aja. Misalkan mereka cuma butuh untuk kontennya itu mau apa sih, tujuannya ngapain? Oh, pelatihan desain grafis, itu yang utama ketika teman-teman lihat poster ini. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 9 Juli udah ada di bawah sini. Udah ada di bawah sini. Kemudian pembicaranya siapa? Oh, pembicaranya Mbak E, pembicara kelas desain grafis gitu, misalnya di sini. Nah, tinggal mungkin ketika teman-teman butuh pendaftaran, kasih aja gambar barcode di sini kan. Di sini barcode. Kita cari contoh barcode aja. Barcode. Nah, misalkan kita kasih contoh gambar ini. Kalau aja di sini. Sorry. Di sini mungkin untuk pendaftaran lebih lanjut kita bisa lewat sini. Tulis saja di sini, copy paste. Simpel aja, desain itu nggak perlu rumit-rumit. Nah, misalkan perlu mau ditaruh logo ya ini jangan terlalu besar segini. Ini terlalu berlebihan, misalkan mau ditaruh logo. Misalkan agak dikecilin. Nah, ini juga agak dikecilin. Nggak masalah. Yang penting itu tadi, sesuai yang sudah tak jelaskan bahwasannya penting teman-teman memahami bagaimana cara penggunaan font yang baik dan benar supaya ketika orang baca untuk pertama kali itu nggak bingung seperti itu. Nah, ini tinggal dikasih logo di sini ketika teman-teman punya logo. Nggak perlu desain yang rumit-rumit, cukup simpel aja, tetapi memang informatif untuk kelas yang dewasa. Ini ya, contohnya tak bikin untuk yang kelas dewasa. Kalau untuk anak-anak perlu teman-teman bikin desain yang colorful seperti itu. Jangan yang kayak gini nih. Ini kan sasarannya beda nih. Kalau yang dewasa kan cuma perlu butuhnya aja kan. Butuhnya butuhku cuma baca aja. Baca tentang apa, di mana, kapan, udah selesai gitu loh. Seperti itu. Mungkin untuk savingnya teman-teman di sini udah selesai, bisa dibagikan. Bagikan mau di download atau mau dibagi ke sosial media juga teman-teman bisa mungkin udah paham ya untuk masalah ini. Nanti silahkan. Nah, untuk cara manfaatkannya seperti itu tadi. Kalau mau bikin 3D seperti ini, mungkin tadi sudah tak jelaskan.
di rekamannya Zoom mungkin ada ya, nanti bisa teman-teman cek. Sekian dari presentasi yang bisa saya paparkan. Nanti ketika pengen tanya-tanya lebih lanjut, Mas aku pengen belajar Canva lebih expert lagi, gimana caranya? Nah, nanti silahkan teman-teman bisa WhatsApp ke nomor pribadi nggak apa-apa, yang tadi mungkin sudah disampaikan sama teman-teman panitia. Nanti silahkan WhatsApp aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian mungkin yang bisa teman-teman kontak lewat sini ya. Nah, itu bisa ditulis lagi kalau misalkan teman-teman lupa, di 083836733331 Davi ya teman-teman namaku, kalau misalkan teman-teman mau pakai panggilan. Kemudian emailnya bisa ke raitomanagement@gmail.com atau ke yang tadi sudah disampaikan, davi@gmail.com. Kalau mau cek website saya yang masih dalam pengembangan awal ini, karena saya pengen memulai bisnis pribadi, di bengkelmedia.com. Oke, mungkin sekian dari saya berikan ke panitia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana tadi yang Kak Yasin Adafi sudah memperkenalkan diri bahwa Kak Yasin itu sering dipanggilnya Kak Davi, maka dari itu saya akan memanggilnya Kak Davi. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Davi atas pemaparan materi mengenai membangun skill desain grafis di era serba digital yang dispesifikkan dengan menggunakan Canva. Nah, bagaimana teman-teman? Materi yang dipaparkan oleh Kak Yasin sangat menarik, bukan? Ya, tentunya sangat menarik dong. Benar sekali tadi yang dikatakan oleh Kak Yasin bahwa, mohon maaf Kak Davi, bahwa mungkin pada saat pertama kali membuat desain, contohnya pada saat SMP disuruh membuat PPT. Nah, pada saat itu, jujur saya sendiri dulu membuat PPT sangat ramai. Misal slide 1 menggunakan background A, kemudian slide 2 menggunakan background B, sehingga PPT saya itu terlihat sangat ramai. Nah, setelah beranjak dewasa, mungkin pada saat saya kelas 10 ya, saya iseng-iseng tuh melihat tugas-tugas yang waktu SMP dulu. First impression setelah beberapa tahun tidak melihat file tersebut, kemudian saya melihat file tersebut, hasil karya saya sendiri tersebut, saya langsung astagfirullah, ya Allah, ini PPT apa, ramai betul, sangat alay. Jujur saya malu. Nah, dengan demikian, melalui materi yang disampaikan oleh Kak Davi, tentunya materi-materi tadi akan berguna bagi kita dan menambah wawasan kita mengenai desain grafis, terutama dengan menggunakan Canva. Baik, setelah ini akan ada sesi tanya-jawab, dan pada sesi tanya-jawab ini dibuka untuk 3 penanya. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian saya akan mempersilakan penanya untuk memperkenalkan diri, menyalakan kamera, dan menyampaikan pertanyaannya. Atau dapat pula pertanyaan dituliskan di kolom chat dengan format nama, underscore kelas, underscore pertanyaan. Baik Kak Davi, sebelumnya izin bertanya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta akan ditampung terlebih dahulu atau malah langsung dijawab ya Kak? Cek Kak Davi. Sorry masih unmute. Sorry. Iya. Okay. Jadi nanti kalau misalkan datanya langsung dijawab aja nggak apa-apa. Jadi nanti supaya nggak bingung juga gitu. Ya, baik Kak. Baik, sembari menunggu peserta yang lain bertanya, saya ingin bertanya Kak. Bentar. Saat kita ingin membuat desain, terkadang kita buntu, bingung mau membuat desain seperti apa ya. Kayak seperti otak ini tuh buntu, nggak bisa diajak berpikir untuk kreatif membuat sebuah inovasi baru gitu ya. Nah, menurut Kak Davi, bagaimanakah solusi dari hal tersebut? Oke, pertanyaan yang menarik ini yang itu nggak hanya dirimu ya, bahkan diriku yang sering ngedesain aja masih kadang sering buntu. Nah, tapi kalau seperti ini, saya biasanya langsung jalan-jalan ke Pinterest. Kita buka ke Pinterest, jalan-jalan lihat, oh di sana ada yang menarik nih, kita lihat desain-desain di sana. Karena Pinterest itu adalah salah satu sosial media portofolio yang paling banyak dan paling keren kalau menurutku. Jadi silahkan teman-teman amati di sana, atau mungkin teman-teman juga bisa searching di Google, atau mungkin amati di sosial media teman-teman yang lain, atau di sosial media developer-developer
pengembang aplikasi atau di sosial media sebuah gerakan mahasiswa atau apa, silakan amati di sana karena biasanya mereka sudah punya desain-desain yang menurutku cukup keren sih untuk sebuah desain anak muda zaman sekarang dan juga mengikuti tren juga. Jadi kadang kebuntuan kita adalah merasa nggak percaya diri juga, itu juga salah satunya. Jadi harapanku dengan teman-teman mengamati desain-desain yang ada, teman-teman bisa refleksikan ke desainnya teman-teman, kemudian jangan lupa untuk percaya diri aja, pede aja mau desain kayak gimana, jangan ngerasa nggak pede. Karena kalau udah nggak pede, semuanya kerasa jelek, beneran. Semuanya kerasa jelek. Kadang aku ngefoto atau bikin video yang menurutku jelek banget gitu. Kadang sama orang udah diapresiasi cukup bagus gitu. Kok aku kurang bersyukur rasanya, ya udah kita jalan aja dulu. Yang penting kita udah bergerak, jangan pernah berhenti mencoba aja gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya untuk membuat desain itu kita harus pede. Kemudian kalau kita merasa buntu tidak ada ide gitu, kita mencari referensi-referensi dari internet atau yang lainnya. Seperti itu ya Betul Kak. sekali. Baik, untuk peserta yang lain, jika lo ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand, kemudian on cam, on mic menyampaikan pertanyaannya. Atau pertanyaan dapat pula ditulis di kolom chat. Monggo teman-teman yang mau bertanya silahkan loh. Nanti atau chat juga nggak apa-apa, nanti chat diriku kalau misalkan bingung atau malu bertanya di sini karena terlalu ramai, nggak apa-apa. Baik, sepertinya di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Lutfiah Ansari. Sebelumnya cek Kak Lutfiah, untuk pertanyaan akan disampaikan sendiri atau akan disampaikan oleh moderator ya Kak? Cek Kak Lutfiah Ansari. Baik, pertanyaan disampaikan oleh moderator. Maka itu izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan dari Kak Lutfiah Ansari kelas 2B. Izin bertanya, apa kesulitan yang sering dihadapi oleh Kak Davi dalam hal desain dan bagaimana cara Kak Davi menyelesaikannya? Baik Kak Davi, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Kesulitan yang sering dihadapi itu adalah seperti yang mungkin tadi sudah jadi pertanyaan ya, referensi dan juga buntu itu yang paling sering. Tadi sama siapa? Si Lutfiah Ansari. Nah, kalau saya seringnya begitu. Jadi kayak kadang saya udah di depan laptop, di depan komputer, udah siap semua objeknya, tapi kok ini mau tak apain, bingung gitu. Jadi kayak buntu. Nah, saya biasanya kayak kalau udah buntu ya udah cari referensi, kemudian buka scroll IG, oh ini ada yang keren nih kayak gini. Kemudian ya udah tak terapi di desainku dengan tidak menjiplak ya. Dalam artian saya hanya mengambil konsepnya saja seperti itu. Tetapi selain itu, kadang ada hal-hal yang mungkin dulunya saya nggak bisa, misalkan nih gini, saya kebiasaan pakai Corel misalkan atau pakai Adobe Illustrator. Nah tiba-tiba ada permintaan desain dadaan. Nah aku mau nggak mau kan belajar Canva ya. Jadi saya tuh belajar Canva malah agak ke belakang, agak mundur. Jadi belajar Corel sama Adobe Illustrator dulu, baru belajar Canva. Nah banyak fitur-fitur yang nggak bisa saya gunakan di sana. Pada akhirnya ya udah saya mau nggak mau belajar gimana cara ngakalinnya. Contohnya seperti tadi, bikin apa namanya efek 3D di bagian kepala kan itu kalau di Canva kan emang nggak ada ya. Jadi mau nggak mau kayak harus gimana nih cara ngakalinya ya. Cara ngakalinya adalah seperti itu. Itu tadi ada salah satu contoh di mana aku punya apa terdasar terhadap sesuatu posisi atau sesuatu hal, kemudian saya menemukan ide untuk membuat seperti itu gitu pada akhirnya. Nah, buat teman-teman tuh yang penting jangan pernah berhenti di satu titik aja, terus jalan aja, nggak peduli mau jelek mau bagus itu adalah sebuah proses, itu sih yang menurutku penting, dan cara menyelesaikannya adalah terus mencoba aja gitu. Itu untuk kesulitannya.
Baik, Kak David, terima kasih atas jawabannya. Untuk Kak Lutfia Ansari, apakah ada feedback atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sepertinya sudah cukup. Ini sangat ramai sekali ya yang tanya. Mungkin dimulai dari Kak Fatsadidan. Kepada Kak Fatsadidan, saya persilakan untuk kalau bisa on cam, kemudian on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Izin bertanya Kak Davi, apakah benar gimana ya? Kebanyakan pedesain yang sudah merasa cocok dengan sebuah aplikasi, kemudian dan akhir-akhir ini muncul aplikasi-aplikasi instan atau web instan seperti Canva dan yang lain-lain yang sifatnya AI. Nah, itu mereka merasa ini nggak suka pakai aplikasi yang template. Nah, itu apakah hal tersebut gimana ya? Apakah hal tersebut adalah hal yang benar atau walaupun dia sudah profesional, dia bisa mendesain sendiri, kemudian dia merasa dapat melakukannya dengan aplikasi dan dia bisa melakukannya sendiri, dia merasa kalau aplikasi instan itu adalah aplikasi curang lah ibaratnya seperti itu. Nah, pertanyaannya ya apakah hal tersebut benar atau hal tersebut memang hal yang wajar atau lebih kalau atau kita sebagai pendesain juga harus dapat memanfaatkan yang lain seperti itu, Mas Davi. Apakah jelas pertanyaannya? Mohon maaf agak belibet. Oke, cukup jelas. Oke, siap. Pertanyaan yang menarik ya, itu juga jadi obrolan di kita teman-teman yang suka mendesain, terutama di anak-anak TP ya, di teknologi pendidikannya juga ada salah satu konsentrasinya media pembelajaran, itu juga menjadi concern kita untuk membahas masalah itu. Nah, untuk perkembangan sebenarnya kita nggak boleh nolak perkembangan karena perkembangan AI itu juga hal yang harusnya kita merasa diuntungkan dengan adanya itu. Tetapi bagi kita ada dua sisi. Ada yang memang harus kita nggak boleh kita tolak dan ada yang harus kita tolak untuk kondisi-kondisi tertentu. Untuk yang nggak boleh kita tolak untuk apa? Contohnya seperti ini. Teman-teman butuh desain yang nggak terlalu gede ukurannya, mungkin seukuran Instagram aja. Teman-teman butuh harus nyeleksi seperti yang tak jelasin tadi, mau nyeleksi objek seperti itu, tapi kan teman-teman malas kalau harus nyeleksi satu-satu untuk banyak kebutuhan kecil seperti Instagram aja ya. Nah, teman-teman pakai aja aplikasi instan itu nggak masalah. Tetapi ada kekurangan dari aplikasi instan adalah resolusi. Misalkan teman-teman upload resolusi foto yang asli original itu 4000 pixel gitu, teman-teman upload ke aplikasi instan, itu otomatis akan kekompres, nggak bakal semaksimal ketika teman-teman edit di Adobe Photoshop untuk seleksi satu-satu, muter kepala gitu, itu beda hasilnya. Nah, jadi lagi-lagi dikembalikan ke kebutuhan desainnya mau seperti apa. Kalau memang kebutuhannya praktis, kemudian cepat, kemudian nggak terlalu mempermasalahkan masalah kualitas gambar dengan postingan yang hanya pixel kecil, itu nggak masalah pakai aplikasi Canva dan sah-sah saja teman-teman menggunakan template, apalagi template yang disediakan secara gratis oleh Canva. Kalau menurutku seperti itu. Jadi jangan menolak perkembangan teknologi ya kalau saranku, karena perkembangan teknologi akan terus maju. Mungkin suatu saat Photoshop punya template, kalian nggak mau pakai template-nya, kan nggak mungkin. Padahal itu aplikasi software yang profesional gitu loh. Jadi harapanku, apapun perkembangan teknologi yang ada, manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Yang jelas kalau misalkan ada aplikasi kayak mod seperti itu kan mungkin akan meng-unlock beberapa fitur dan juga beberapa objek yang ada di aplikasi zaman sekarang ya, karena kan mereka cari uangnya dari situ, dari fitur-fitur premium seperti itu. Nah, itu teman-teman manfaatkan modnya itu buat belajar aja, jangan dipublikasikan karena khawatirnya adalah banyak orang yang melihat desain kita kemudian menanyakan perihal dengan akun yang kita pakai itu akun yang memang lisensi atau bukan. Jadi pada akhirnya malah jadi masalah buat kita sendiri. Yang penting itu. Gitu sih. Jadi terima aja untuk perkembangan yang ada, kemudian pakai, dimanfaatkan, kemudian kalau memang untuk kebutuhan profesional pakailah aplikasi-aplikasi yang memang berlisensi dan juga memanfaatkan mereka untuk cari resolusi yang mungkin gede. Misalkan mau cetak di baliho butuh resolusi tinggi ya, pakainya Adobe Photoshop atau CorelDRAW atau Adobe Illustrator silahkan, tapi jangan pakai Canva. Masa mau desain baliho ukuran 10 meter pakai Canva, Canva-nya jeblok gitu. gitu ya teman-teman. Jadi
mungkin nggak apa ya, nggak perlu nolak lah istilahnya gitu. Ini Baik, juga sih ya, terima kasih. apa Sadidan ya. Ya, Baik, terima kasih banyak untuk Kak Davi atas jawabannya. Untuk Mas Fatsalidan, apakah ada feedback atau ada yang ingin ditanyakan lagi? untuk jawaban sudah menjawab, sudah kurang lebihnya menjawab unek-unek yang ada mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang merasakannya. Terima kasih Mas atau Kak Davi. Siap, sama-sama, terus berkembang pokoknya. Baik, terima kasih kembali Kak Fatsalidan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Putriana Dava, kelas 2B. Mohon maaf, maksudnya kelas 4B. Cek Kak Putriana Dava, apakah pertanyaan ingin disampaikan sendiri atau disampaikan oleh moderator? Baik, pertanyaan dari Kak Putriana Dava yaitu, dalam pembuatan suatu desain pasti ada penempatan ornamen atau elemen. Nah, bagaimana cara memberikan kesan ornamen atau elemen yang baik dan bagus dan tidak terkesan menumpuk? Baik, Kak Davi, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Siap. Nah, mungkin tak kasih contoh di PowerPoint aja ya. Nah, untuk ornamen misalkan dalam sebuah desain, untuk ornamen pastikan jangan gunakan ornamen dengan ukuran yang lebih besar daripada kontennya itu sendiri. Misalkan ini kalau lingkarannya tak gedein, itu otomatis akan mengganggu pandangan yang menjadi fokus utamanya. Seperti ini. Misalkan fokus utamanya di sini, pinknya ini tak gedein sampai segini, itu akan mengganggu. Nah, usahakan lagi untuk taruh ornamen itu berada di pinggir saja. Untuk ornamen ini konteksnya ornamen, gunakan di pinggir saja, jangan terlalu ke tengah, kecuali memang bagian tengahnya kosong tidak untuk menyampaikan sebuah informasi. Seperti itu. Dan jangan sampai ornamen itu menjadi fokus utama dari pemirsa dari si audiens itu sendiri. Makanya bagian-bagian penting itu selalu dibuat besar terlebih dahulu. Jadi ukuran akan menentukan bagaimana si pemirsa dari desainnya teman-teman itu melihat desainnya itu mau mana dulu. Ketika ornamennya gede banget atau paling gede gitu ya, orang akan melihat ornamen itu sebagai objek utamanya. Kok ornamennya gede, ada apa sih gitu. Tapi kalau memang ornamen itu penting untuk ditampilkan, itu sudah bukan menjadi ornamen lagi, tapi disebut dengan objek, bukan ornamen lagi. Nah, ornamen boleh berada di background yang luas seperti ini, untuk di fullkan seperti itu boleh, tetapi dengan tingkat transparansi yang rendah dan dijadikan sebuah background seperti itu. Misalkan sebagai contoh, sebentar, saya punya beberapa contoh di sebentar, tak bukakan. Mungkin ini desain teman-teman saya, mungkin bisa dilihat. Ini desainnya mungkin kurang menarik ya, tetapi karena ini SOP dari kantor, jadi mungkin desainnya kayak gini. Nah, ornamen itu boleh dimasukkan menyeluruh ke dalam sebuah background. Yang tak maksud tadi adalah seperti ini. Ada garis seperti ini di dalam ini. Tetapi ini dengan tingkat transparansi yang rendah, sehingga tidak mengganggu objek yang ada di objek utama yang ada di tekstualnya seperti ini. Seperti itu. Jadi harapanku penggunaan ornamen jangan pernah ditaruh untuk mengganggu objek, kecuali memang ornamen itu menjadi pendukung dari apa yang akan disampaikan, seperti itu. Nah, pertanyaanku balik adalah, apakah ornamen yang dimaksud adalah ornamen pendukung dari konten itu sendiri, atau hanya ornamen embel-embel aja? Nah, itu ke siapa tadi namanya? Ke Putriana Dava. Gimana? Apakah ornamen itu digunakan untuk kepentingan sesuai dengan materi yang akan disampaikan, atau hanya sebatas embel-embel kayak yang di presentasiku tadi, kan cuma bulat-bulat, kan nggak ada sangkut pautnya sama sekali ya. Di sini kan nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Iya Mas, maksud saya bisa jadi ornamen yang sebagai pendukung aja gitu. Kan kayak seringkali ada yang abstrak, terus ada yang mengumpul kayak gitu loh Mas. Nah, apalagi kalau ngasih elemen yang sendiri kayak bukan dari template, itu tuh kayak bingung gitu penempatannya gimana.
Ya, itu sih. Oke. Berarti kalau untuk jawaban itu berarti itu tadi taruh di pinggir, jangan sampai menghalangi objek utamanya. Kalau hanya ornamen embel-embel lah istilahnya, itu taruh di pinggir aja, jangan ke tengah. Dan kemudian pastikan nggak ada objek lain yang lebih besar daripada ornamen itu, apalagi objek utama seperti itu. Itu sih yang paling paling perlu dipertimbangkan. Mungkin ada yang masih bingung atau pengen ditanyakan lagi? Sudah cukup Oh ya, sama informatif, satu Pak. lagi ya mungkin ya. Itu Iya. untuk penggunaan warna pastikan dengan diusahakan selaras dengan konsep desainnya teman-teman ya. Misalkan di sini kan saya pakai warnanya kayak biru seperti ini, birunya muncul lagi di ornamennya. Warna ungunya muncul di ornamennya. Warna pinknya muncul di ornamennya. Jadi sehingga masih selaras, jangan terlalu banyak warna-warni apalagi untuk kelas yang dewasa. Kalau mungkin buat anak-anak kayak gini mungkin masih oke lah seperti itu. Terima kasih. Siapa dari Putri ya? Baik, terima kasih kepada Mbak Putriana Dava yang sudah menanyakan pertanyaan. Kemudian terima kasih kembali juga kepada Kak David yang sudah Kak Davi yang sudah menjawab pertanyaannya. Ini dikarenakan waktu untuk sesi tanya jawab cuma sampai jam 10.20, maka dari itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di room chat mungkin nanti bisa ditanyakan sendiri melalui kontak person pada Kak Davi seperti itu. Mohon maaf teman-teman yang sudah bertanya ya. Baik. Dikarenakan semua pertanyaan telah dijawab dan waktu untuk sesi tanya jawab sudah selesai, saya mempersilahkan Kak Davi untuk menyampaikan closing statement pada workshop kelas belajar desain tahun 2022. Baik, terima kasih untuk moderator untuk kesempatannya. Untuk closing statement yang akan saya berikan adalah yang pertama, dalam perihal desain jangan pernah melupakan sasaran desain kalian. Sasarannya itu kepada siapa, kalian pahami karakternya seperti apa, yang mereka mau seperti apa itu harus kalian pahami terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian kembangkan desainnya. Dalam pengembangan desain jangan pernah berhenti untuk belajar, selalu cari referensi, apapun itu. Meskipun kalian tidak membuat desain pun, lihat-lihat desain yang bagus itu nggak masalah, karena pada suatu saat ketika kalian butuh desain, kalian sudah tahu akan membuat apa dan seperti apa. Terus belajar dan semangat terus pokoknya. Baik, terima kasih banyak Kak Davi atas closing statement-nya. Dari diskusi ini dapat kita ketahui bahwa dalam membuat desain itu kita harus percaya diri, tidak perlu merasa ragu akan karya yang kita buat. Kemudian untuk membuat sebuah karya itu kita juga, terutama desain, kita harus memperhatikan diantaranya berdasarkan sasaran usia. Desain ini disasarkan kepada usia berapa seperti itu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga yakni terkait pemilihan font dan atau penggunaan font. Kemudian pemilihan warna. Nah, untuk membuat desain kita tidak perlu lagi merasa membuat desain itu rumit karena semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologi untuk membuat desain itu mudah. Contohnya bisa menggunakan aplikasi Adobe Express, Canva, Snapseed, kemudian Lightroom seperti itu. Kemudian adapun manfaat belajar desain terutama bagi calon guru ya. Yang pertama dapat merancang media pembelajaran sesuai keinginan. Kemudian yang kedua membuat komunikasi visual lebih konseptual dan interaktif sehingga membuat peserta didik itu tidak merasa bosan dan monoton akan materi yang kita sampaikan. Baik, sekian dari saya. Apabila dalam memandu acara diskusi pada hari ini ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ini saya... Baik, terima kasih kembali Kak Arum. Dan wah, luar biasa sekali ya tadi teman-teman penyampaian materi dari Kak Davi. Banyak sekali informasi yang kita dapat mengenai bagaimana sih cara membangun skill desain grafis di era serba digital ini. Baik, memasuki acara selanjutnya adalah foto bersama. Semua peserta dimohon untuk on cam terlebih dahulu dan kepada panitia yang bertugas saya persilakan.
Oke, aku mulai ya. Ayo on cam semua. Berikan gaya terbaik kalian, teman-teman. Aku mulai hitung. 1, 2, 3. Set pertama, ulangi. 1, 2, 3. Set kedua. 1, 2, 3. Set ketiga. 1, 2, 3. Set keempat. 1, 2, 3. Set terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Tibalah kita di penghujung acara. Tak terasa sudah cukup lama kita berbincang-bincang pada workshop hari ini. Selanjutnya, marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kak Yasin Adafi, Bapak Ibu dosen, dan semua peserta workshop mahasiswa angkatan 2019, 2020, dan 2021 yang telah menghadiri acara workshop kelas belajar desain pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas, izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila dalam acara hari ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih kembali, Mas.